Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita sering sekali mendengar ayat Quran yang berbunyi inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sering sekali kita dengar ayat tersebut dengan terjemahannya, sesungguhnya salat itu menahan, tanha anil fahsya wal munkar, melarang kita daripada perbuatan keji dan munkar. Sering sekali kita mendengar hal-hal tersebut, dan sering sekali para mubalik, para penceramah, ulama-ulama menyampaikan ayat ini. Tetapi satu pertanyaannya, kenapa sholat kita hari ini belum dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Tentu ada jawaban, tidak mungkin tidak ada jawaban. Dari sekian banyak analisa, saya akan menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, kenapa sholat kita tidak bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar? Karena pasti ada yang salah dengan sholat kita. Tidak mungkin ketika Allah sudah mengatakan hal demikian, Allah akan berbohong dengan ayat yang disampaikannya. Tidak mungkin. Pasti ketika Allah menyampaikan sesuatu di dalam Al-Qur'annya lewat kalamnya, itu adalah sesuatu yang akan benar-benar terjadi pada hamba itu. Kita perhatikan, banyak orang sudah sholat tapi dia masih mencuri. Banyak orang sudah sholat tapi dia masih ghibah. Banyak orang sudah sholat, dia masih korupsi. Banyak orang sudah sholat, dia masih namimah, mengadu domba antar sesama. Banyak orang sudah sholat melakukan hal-hal yang di luar aturan syariat, padahal dia sudah sholat. Jawabannya adalah karena masih ada yang salah dengan sholatnya. Apa mungkin yang salah dengan sholatnya? Yang pertama, mungkin cara wudunya masih salah. Dia belum memperhatikan bagian-bagian tubuhnya yang masih ada kandungan-kandungan najis yang belum dibersihkan saat berwudu, atau mungkin ada bagian tertentu yang membuat air wudu tidak sampai, atau ada hal-hal yang membatalkan wudu yang dia tidak perhatikan, sehingga dengan wudu tersebut dia melakukan sholat. Padahal sholat tanpa wudu yang sah juga akan mengakibatkan sholat yang tidak sah. Yang kedua, perhatikan cara dia sholat. Kadang cara dia sholat itu masih tidak berlaku benar, masih salah sama sekali. Tidak ada yang dia baca dengan makhrajil huruf yang benar. Dia baca asal-asalan, dia ruku asal-asalan, sujud asal-asalan, tidak memenuhi standar sujud, tidak memenuhi standar ruku dalam sholat, tidak tumak ninah dalam sholat. Hal-hal inilah yang membuat sholat-sholatnya itu terkesan asal-asal. Dan ternyata perbuatan yang asal-asal dalam sholat menyebabkan orang-orang itu tidak memenuhi terhadap janji Allah, di mana sholatnya akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah sudah mengatakan bahwa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Cara kita untuk benar-benar melakukan salat yang baik adalah kita harus benar-benar khusyuk, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu memang berat. Tidak semua orang mudah melakukan salat itu. Bahkan di dalam banyak hadis, inna asqala salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subhi law ya'lamuna madza 'alaihima la atauhuma walau habwan.
Salat Isya dan salat subuh adalah salat yang paling berat kepada munafik. Seandainya mereka tahu apa fadilah yang ada dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatangkan salat itu walau keadaan merangkak. Makanya perhatikan salat kita. Yang kedua, jawabannya adalah kita belum mendirikan salat dalam kehidupan kita. Bukankah Allah memilih kata-kata wa aqimis shalah? Saat berhadapan dengan kata-kata salat, Allah melakukannya dengan kata-kata aqim. Artinya mendirikan sesuatu yang ada pada salat itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, coba kita perhatikan. Ketika kita sudah berdiri tegak, kita langsung berniat. Berniat. Semua yang kita lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karena siapapun. Karena sudah jelas tidak boleh menduakan Allah dalam hal apapun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik kepadanya tanpa kecuali. Makanya ketika kita niatnya belum karena Allah dalam salat, maka salat itu tidak mempengaruhi apa-apa dalam kehidupan kita. Perbaiki niat. Dalam hadis sudah jelas dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu tergantung pada niat seseorang. Karena niat itu dia mempengaruhi 2/3 amal. Kalau niatnya baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau niatnya buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Kalau niatnya mendirikan salat dan membawa salat itu dalam kehidupannya, maka salat itu akan menjadi benteng kehidupannya. Perhatikan, salatlah yang dapat mengubah dimensi kehidupan manusia ini. Dan hanya salatlah yang menjadi tameng untuk manusia ini berdiri kuat dan kokoh di hadapan Allah SWT. Dia tidak takut pada siapapun, karena salatnya adalah salat yang terbaik yang dia lakukan. Dan perhatikan, ketika setelah kita berniat, kita berdiri tegak, terus kita membaca surah-surah, dan surah-surah yang kita baca itu harus benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah dan meminta tolong kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Waktu kita bilang salat tidak menjadi hal yang melarang kita dari fahsya dan mungkar, mungkin kita belum mendirikan salat seperti apa yang sudah kita baca, sehingga dia tidak memberi pengaruh. Untuk itu kepada ikhwan sekalian, perhatikan dua hal ini pada diri kita masing-masing, agar salat itu dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita, mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, dan supaya video ini dapat kita bagikan, kita share kepada kawan-kawan yang lain. Manfaat daripada salat yang baik itu akan mempengaruhi kehidupan kita semakin lebih baik. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.